Itu nggak apa-apa ya? Enggak, Dok. Kalau di pihak pemerintahan, pasti itu kan ada laporan kepada pihak pemerintahan. Maka ketika sudah diketahui oleh pemerintahan, nanti pihak pemerintahan kepada keluarga yang terbunuh itu disuruh milih. Apakah ini kamu mau bayar diat atau kamu mau kisos? Maka si pihak yang terbunuh itu udah nggak ada pembunuhan lagi. Saya maafkan kesalahan dia. Tapi dituntut orang yang dimaafkan tadi dari pihak pembunuh harus bayar diat. Mau tidak mau harus bayar diat. Nah bayar diat itu mungkin dia apa namanya kalau mengikuti hadis nanti di bawahnya ini ada semuanya. Kalau umpamanya yang apa yang dirugikannya seberapa, maka bayar ini itu semuanya ada gitu. Oh, Seperti alah. Oh, pilihan toh Kak. Oke, oke, oke. kalau itu tidak mampu si orang tersebut, umpamanya apa tidak ada, hanya hanya punyanya hanya sebagian kecil harta, itu nanti disampaikan lagi kepada yang membunuh apa yang pihak keluarga terbunuh itu. Bagaimana sih ini punyanya hanya segini gitu. Nah, itu kan sifatnya seperti kalau bahasa kita kan ke keluarga. Iya. Iya, baik, baik. Hmm. Oke. Nini bisakah saya? Boleh. Oke, silakan. Assalamualaikum. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya ada budak milik orang-orang fakir memotong telinga budak milik orang-orang kaya. Lalu mereka pun mendatangi Nabi. Beliau pun tidak memberi tindakan apa-apa buat mereka. Hadis riwayat Ahmad dan 3 orang imam dengan sanad yang sahih. Paham, Dok. Sebentar, Ustazah. Monggo. Jadi itu intinya bahwa kalau ada orang yang melakukan tindakan kekerasan pada orang lain, itu orang kaya, kemudian menanyakan kepada Nabi, apa yang harus mereka lakukan gitu ya, Ustazah. Iya, Mungkin dari mereka belum tahu harus bagaimana membalasnya atau bagaimana gitu, Ustazah. ya. Di sini disebutkan beliau pun tidak memberi tindakan apa-apa buat mereka. Buat mereka itu buat si yang miskin tadi. Karena kalau umpamanya apa ditegakkan kisos, ya mungkin nanti si yang miskin tadi ya sama dengan dipotong telinganya lagi. Tapi kalau umpamanya dari pihak yang kaya tadi nggak tega apa dipotong itu, paling diminta ganti rugi. Tapi untuk membayar ganti rugi yang mana? Kan dia seorang yang Ya, miskin. Kan? miskin, ya. Di situ Rasulullah diam menunggu keputusan dari pihak si kaya tadi. Ini antara budak Oh, iya, ya. antara budak dengan budak itu nanti kan yang apa menindaklanjuti itu adalah dari pihak juragan-juragannya gitu. Iya, iya. Nah, kalau misalnya itu orang kayanya menghendaki orang miskinnya juga dilakukan seperti itu, juga harus Iya, dilaksanakan berarti, harus gitu ya. dilaksanakan. Ya, harus Hmm, dilaksanakan. iya, Dan ya. yang melaksanakan ya dari pihak pemerintah, maksudnya dari pihak utusan-utusan Rasulullah. Tapi di Iya, sini iya, kan belum ada tindakan apa-apa. iya. Tapi Ustazah, mohon maaf, ini kan anu ya, apa namanya nggak bisa dilakukan di Indonesia gitu ya? Enggak, karena masalahnya Indonesia tidak menggunakan hukum Islam. Iya, iya, Gitu. Jadi kalau umpamanya yang seperti itu nanti kan dilihat dari undang-undang kriminalnya apa gitu, tindakannya apa. Apa di penjara berapa bulan gitu kan. Setelah iya, selesai iya, jaya berarti dia keluar gitu kan.
Cuman gitu aja di kita. Kalau di Aceh itu apa masih begitu ya Ustazah? Atau sudah tidak ada ya? Sekarang ini nggak kedengaran. Dulu masalahnya di ini aja, di Cambuk gitu dulu. Iya, Tapi iya. ya nggak banyak memperhatikan beliau-beliau. Ternyata kadang-kadang Allah mohon maaf, menurunkan ujian-ujian banyaknya di Aceh juga. Wallahu a'lam. Cuman Iya. saya punya saudara yang sealiran dengan kita insya Allah. Saya tanyakan, tanya di Aceh begini dan begitu. Ah, kata saya, kata siapa? Di situ itu kebanyakan torikot, mohon maaf. Kebanyakan torikot. Hmm. Kalau sudah kebanyakan torikot, berarti untuk menegakkan hukum Islam itu mungkin walau alam tidak seperti yang. Jadi torikot itu begini, ke guru itu ada istilah apa namanya, ada tingkatan-tingkatannya. Sampai ma'rifatullah, ada ke gurunya itu sampai mursid. Jadi guru itu dianggap dianggap oleh mereka itu melebihi sahabat dan melebihi Rasulullah keistimewaannya. Yang Hmm. ketika mereka sudah mencapai derajat makrifat, jadi ini kan Allah itu bersatu dengan badan kita. Karena di Al-Quran pakai dalil ini, uh, inna sholati li zikri, kan, sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku gitu kan, ada dalil itu. Nah mereka tidak mengambil pemahamannya itu berdasarkan salafus soleh, tidak mengambil dari tafsir-tafsir yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas ataupun lain-lainnya gitu, tidak dijelaskan. Mereka mengambilnya, ya kan sholat itu mengingat Allah. Kalau sudah tingkatannya seperti Allah itu sudah menyatu dengan kita. Jadi kalau kita ingin tahu Allah, ya kita ini sendiri katanya gitu. Diri kita sendiri itu adalah Allah. Seperti itu. Jadi akhirnya masalah sholat itu ya nggak ada lagi sholat, nggak lagi ada lagi haji gitu. Nah, mereka tidak mengikuti apa kata Rasulullah. Kalau Rasulullah itu orang yang paling takwa, beliau seorang Rasul, dan sudah dijamin surga dan diampuni dosa-dosanya. Tapi beliau itu di dalam masalah ibadah kan nggak pernah meninggalkan sholat. Jadi walaupun aliran apapun yang mengatasnamakan Islam, kalau tidak dengan Rasulullah, berarti itu tidak sama dengan Rasulullah. Itu aja. Ya, seperti begitu. Kebanyakan. Tapi ada juga yang sunnah, ada juga. Tapi sebagian. Ustaz Rehan kan dari Aceh juga. Ustaz Rehan. Itu sunnah. Ya monggo, bagaimana dok? Ya. Ya, lanjut. Baik. Selanjutnya, Mbak Anita sayang. Bisa kah? Oke, siap. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ammar bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa ada seorang yang menikam seseorang dengan tanduk di lututnya. Ia pun datang melapor pada Rasulullah SAW dan berkata, berikan tindakan balasan untukku. Beliau bersabda, tunggu sampai kau sembuh. Kemudian orang itu datang lagi dan berkata, berikan tindakan balasan untukku. Maka beliau pun memberikan tindakan balasan untuknya. Kemudian datang lagi berkata, wahai Rasulullah SAW, saya jadi pincang. Maka sabda beliau, saya sudah melarang kamu untuk membalas. Tapi kamu membantah, maka Allah memberikan kebinasaan kepadamu dan tak berguna lagi pincangmu untuk menuntutnya. Kemudian Rasulullah SAW, lanjutannya. Kemudian Rasulullah SAW melarang membalas karena suatu luka sebelum luka itu sembuh. Riwayat Ahmad, dianggap cacat karena mursal. Nah di sini berarti. Nah, di sini mursal, jadi tingkatannya tidak sahih. Gitu. Berarti ini nggak benar ya Ustazah ya hadis ini ya? Tidak bisa dipercaya gitu. Dari segi isinya. Berarti bisa ya dianulir bisa gitu. Makanya ada kalimat beliau bersabda, tunggu sampai kamu sembuh.
Kemudian orang itu datang lagi dan berkata, berikanlah tindakan balasan untukku, katanya. Beliau pun kan memberikan tindakan balasan untuknya. Kemudian datang lagi dan berkata, wahai Rasulullah, saya jadi pincang. Maka sabda beliau, saya sudah melarang kamu untuk membalas, tapi kamu membantah, gitu kan? Maka Allah memberikan kebinasaan kepadamu dan tak berguna lagi pincanganmu itu untuk menuntutnya. Jadi tidak berguna lagi pincanganmu itu untuk menuntutnya. Kamu kan nggak usah membalas, tapi kalau kamu minta tindakan membalas. Seperti itulah. Ini yang, ya maaf. Terus Ustazah. Ya, monggo lanjut ini. Enggak, berarti kan ini dia yang melakukan itu minta dikisos gitu kan Ustazah ya? Iya, betul. Nah, berarti kan bagus ya, dia bertanggung jawab ya? Tadi kan kata Rasulullah, kalau bisa kan nggak usah ditindak lagi gitu. Mungkin bisa dengan kasih ganti rugi gitu dong. Maksudnya gitu. Oh, jadi misalnya itu terjadi sama kita nggak usah minta dibales ya. Misalnya kita nggak sengaja misalnya ya, kalau misalnya nabrak gitu, ya udah nggak usah minta dibalas ditabrak ya, cuman ganti rugi gitu ya. Ya, dan mohon maaf di kita ini, apakah ada ganti rugi untuk pihak yang menabrak itu, yang ketabrak itu ada ganti rugi dari yang menabrak kepada pihak yang ditabrak, atau hanya yang menabrak itu masuk penjara gitu? Biasanya mengganti pengobatannya Ustazah ya, mengganti pengobatannya sampai sembuh ya, sampai selesai. Tapi yang menabrak itu kan masuk penjara, biasanya kan gitu dong. Iya. Tapi ada kalanya kan tidak masuk penjara. Dengan cara bagaimana, saya tidak terlalu mempelajari tentang undang-undang kriminal negara ini. Ya, jarang, ya nggak pernah aja. Ya. Baik. Ini tapi nggak bisa diambil pelajaran banyak karena ini hadisnya mursal ya Ustazah ya. Ya. Tapi apa namanya, hadis mursal itu yang kan ada dua, apakah dari sisi tidak bisa dipercayanya itu dari sisi matannya atau dari sisi sanadnya? Kalau mursal ini kan dari sisi sanadnya, tapi kenapa Hasan ini memunculkan kalimat yang matannya tadi? Begitu dilihat dari segi matannya, ya tidak selamanya yang kecelakaan itu harus dikisos. Jadi tidak menegakkan kisos pun tidak apa-apa, asal dari pihak yang ketabrak itu harus ya bagaimana nanti dari pihak ketabrak itu memaafkan nggak kepada yang menabrak gitu. Nah kalau umpamanya memaafkan, tetap ganti rugi harus dibayar. Di Islam seperti itu dong. Dan tidak masuk penjara orang yang menabrak itu, tapi ganti rugi secara kekeluargaan dan mungkin ketentuannya bagaimana ada nanti di depannya juga. Jadi tetap bisa diambil pelajaran ya Ustazah. Maksudnya kan kalau memang itu bisa diselesaikan dengan kekeluargaan atau tadi tidak mencelakai lagi, kan itu mungkin lebih baik gitu ya mungkin Ustazah ya. Iya. Atau kalau melihat dari ini, saya sudah melarang kamu untuk membalas, tapi kamu membantah, maka Allah memberikan guna lagi. Maksudnya itu nunggu. Kalau di atas itu tunggu sampai kamu sembuh. Artinya kisosnya itu nanti kalau sudah sembuh dulu, ngelihat dampaknya itu sampai seberapa parah. Kalau di sini kan udah dibales, mungkin orangnya yang dibales itu nggak sampai pincang, tapi yang kejadian itu pincang. Jadi dia nggak bisa menuntut dua kali, karena
karena pincangnya itu enggak bisa dituntut. Mungkin atau kayak gitu bisa enggak, Ustazah? Ya, karena dia sudah kena pincang, jadi apa namanya laporan kepada Rasulullah seperti itu, makanya kata Rasulullah, kamu kan nggak usah nuntut balas gitu. Ya itu di dalam masalah pincangnya tadi, Dok. Iya. Ya dilalah kok anu ya, apa namanya, dampaknya itu lebih parah pelapornya ya. Iya, Yang terlapornya itu memang sudah benar ditusuk lututnya, tapi ya tidak berdampak parah. hmm, Yang pelapornya lebih parah, tapi tidak parah. bisa nuntut lagi karena Karena sudah dilaksanakan. sudah dilaksanakan begitu ya. Ya, sudah dilaksanakan. Ya, Oh, saya kan ini nggak tahu ya kalau umpamanya apa fisik kita di apa-apakan, maksudnya pertamanya kan umpamanya dipotong satu jari, apakah nanti jadi infeksi atau enggak, apakah nanti membesar atau bagaimana, malah jadi bahaya gitu. Ya seharusnya ya memaafkan lah gitu, dan biar ganti rugi aja gitu, kamu mau diganti dengan itu, tapi kan orang itu dendamnya tinggi gitu, Dok. Masalah dendam mungkin ini juga. saya jadi keinget apa namanya, kata pengantarnya, apa ya, awalannya buku kitab itu loh. Kalau Riyadhus Shalihin itu kan Imam Nawawi itu kan ngambilnya kebanyakan yang dari Bukhari Muslim muttafaq alaih. Tapi kalau yang ini apa namanya, Bulughul Maram ini, siapa ini namanya Ustazah? Yang ngarang kok saya lupa. Pak Hasan. Yang, iya penulis aslinya itu loh. Ya Oh, itu siapa? yang Ya, ngarang itu juga apa namanya, Al-Asqalani. Ibnu ya Hajar. ya Ibnu Hajar itu memang beliau ngambilnya itu Dari keseluruhan ya. dari keseluruhan, dan memang ada beberapa yang mursal di situ untuk dijadikan pelajaran. Ya. Artinya pertimbangan beliau itu mungkin ya ini mursal, tapi dari sisi matan ini bisa membuat kita berpikir gitu ya. Ya, bisa diambil pelajaran. Walaupun sanadnya mursal, tapi ya, matannya masih bisa didukung oleh hadis-hadis yang sahih lainnya gitu kan. Juga kan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Seandainya kamu memaafkan, berarti tidak ada pembunuhan. Jadi dari sistem kisos pun masih ada kehidupan. Ya, dalam Al-Quran kan gitu kan. Iya, iya. Ya, dan kita merujuk ke itu, Dok, semuanya ini. Hadis yang kita baca Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, merujuknya ke kutubus ensiklopedi hadis. Itu induknya di situ. Iya. Dan kita udah masuk Bukhari kan ke induknya, alhamdulillah. Baik, Ustazah. Lanjut. Baik, selanjutnya ini Mbak Rina ada tamu katanya ya. Jadi nggak dulu kah? Kalau gitu, ini Aisyah Iis ini kan di Mekah ya sayang. Bisa ikut kah? Iis bisa ikut kah? Lagi umroh, Dok. Ya, Lagi umroh. haji. Oh, haji, maaf, iya. Alhamdulillah, ya Allah. Tapi Iis bisa nggak sayang? Dengerin aja kah? Tadi udah buka dia. Oke, selamat beribadah, selamat bermesra-mesraan sama Allah. Baik, kalau ini gimana sayang? Ya wes, kalau gitu Ana aja ya sayang. Ana bisa ya? Kartini Win, Aisyah itu Kartini. Oh alah, mana kok bisa jadi Aisyah itu? Iya, ini pakai iPad-nya anakku soalnya. Anak yang mana ini Aisyah itu? Anak Brili, si Brili, namanya kan Oh, Brili itu nama Aisyah. Aisyah Baru tahu. Briliana. Oke sayang, silakan.
Dari Abu Hurairah berkata, ada dua wanita dari kabilah Huzail yang bertengkar. Salah seorang melempar yang lain dengan batu hingga ia dan anak di dalam kandungannya mati. Lalu mereka membawa perkara ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa bahwa denda janin dalam perut dibayar dengan memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan dan menetapkan bahwa denda wanita yang terbunuh ditanggung oleh ashabah, yaitu orang yang mendapat bagian dari pembagian warisan. Yang kemudian beliau mewariskannya kepada anaknya dan ahli waris mereka. Lalu berkatalah Hamil bin Nabika al-Huzali, wahai Rasulullah, bagaimana janin yang tidak makan dan minum, tidak bicara dan tidak bersuara dibayar dengan dendanya? Hal itu semestinya dibebaskan. Rasulullah SAW bersabda, orang ini adalah termasuk saudara dukun, karena ucapannya yang dia ucapkan. Muttafaq alaih. Paham. Belum, Ustazah. Ada dua wanita dari kabilah Huzail yang bertengkar. Salah seorang melempar yang lain dengan batu hingga ia dan anak yang di dalam kandungannya mati. Mungkin dilemparnya juga kan mungkin kena kepala sehingga matinya dadakan. Dan otomatis yang di kandungannya pun itu mati juga. Lalu mereka membawa perkara tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memutuskan bahwa denda janin di dalam perut dibayar dengan memerdekakan budak laki-laki dan budak perempuan. Dan penetapan bahwa denda wanita yang terbunuh ditanggung oleh asobah, jadi orang yang mendapatkan bagian dalam pembagian warisan. Yang kemudian jadi gini, si pihak yang tadi melempar itu kan sampai terbunuh ini keluarganya ini. Maka dari pihak yang melempar tadi itu ditanggung oleh saudaranya yang mendapatkan warisan yang masih saudara gitu kan, masih saudara ahli warisnya dari pihak yang membunuh tadi. Itu harus bertanggung jawab kepada pihak yang terbunuh gitu. Jadi bukan hanya yaitu karena kan dia perempuan. Kalau perempuan itu kan ada yang bertanggung jawab. Maka dari pihak ahli warisnya itulah yang membayar ke pihak yang terbunuh tadi gitu. Intinya begitu, Dok. Tapi terus protes untuk yang denda janin itu ya, karena denda janin itu kan ya gede itu, suruh memerdekakan budak laki atau budak perempuan itu ya besar tuh itu. Iya. Makanya terus protes gitu ya, Ustazah ya? Iya, terus protes gitu kan, dia belum makan, belum minum, jadi maksudnya masih masih ada dalam kandungan gitu. Oh. Terus ini Rasulullah marah gitu apa? Orang ini termasuk saudara dukun. Karena ucapan yang dia ucapkan marah ini ta? Iya, itu marah. Jadi maksudnya menentang terhadap apa yang disabdakan Rasulullah. Allah sudah menentukan ketentuannya itu adalah yang janin pun karena dia sudah memiliki nyawa gitu kan. Yang janin yang dikandungnya itu sudah memiliki nyawa, orang tuanya terbunuh, jadi anaknya pun ikut terbunuh juga. Jadi bukan hanya mengganti rugi yang orang tuanya saja si ibunya tadi, tapi anaknya pun harus jadi tanggung jawab dari pihak yang membunuh tadi. Yang membunuh tadi protes, maka Rasulullah marah. Ya dukun aja kamu. Jadi maksudnya ini di Rasulullah tuh mengatakan bahwa apakah saudara dukun gitu maksudnya gitu ya? Menduduh dianya langsung kayak dukun aja. Jadi artinya apa? Dukun itu tukang dusta. Dukun itu tukang dusta dan dukun itu menolak terhadap kebenaran. Maka si orang yang tadi dituduh maksudnya dimarahin sebagai dukun, kamu tidak mau menerima aturan Allah. Perdukunan itu kan dilarang, tapi kenapa kamu lakukan? Itu kan sudah ketetapan Allah, tapi kenapa kamu tantang gitu. Begitu, Dok. Iya.
lagi pula dia bilang tidak bersuara, tidak minum, tidak makan, kan bernyawa sudah kan. Jadi kayak dukun Iya, aja betul. dia nggak mau apa Menolak kebenaran dia. menolak kebenaran. Karena dia masalahnya kan belum lahir, masih ada di dalam perut ibunya. Islam menetapkan seperti yang disabdakan Rasulullah tadi. Tapi seorang itu ngeyel, Ya, ya, ya. mendustakan gitu terhadap ayat-ayat Allah. Gitu dok. Kalau di dunia kita yang terdolimin dan tidak mendapatkan balasan sesuai, ini kita bisa menuntut nanti di akhirat ya. Ya, semua kezoliman apapun yang terjadi pada manusia, walaupun mohon maaf ya, walaupun seperti di kita, negara kita kan tidak menegakkan hukum Allah. Nanti kan si para pemimpin itu akan ditanya di hadapan Allah. Kamu aku angkat sebagai pejabat, sebagai yang diberikan rakyat kepada kamu untuk kamu pimpin, kamu memberikan hukum apa kepada mereka? Pasti, pasti. Kan kalimatnya apa? Hadisnya, kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya itu. Ditanya nanti kamu memimpin mereka pakai hukum apa? Berat itu. Berat dan berat betul-betul. Kalau dia menggunakan hukum selain Allah, terus kan aku sudah memberikan hukum kepada kalian, yaitu melalui Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kamu nggak mau menjalankan? Oh banyak, berat. Mudah-mudahan ya kita pun termasuk pemimpin untuk di rumah tangga kita. Apakah ketika kita di rumah tangga ini, apa yang kamu jalan? Sesuai nggak dengan aturan Allah dan Rasulnya? Tetap setuju. Apalagi termasuk kezoliman-kezoliman, entah kezolimannya punya utang tidak bayar, entah kezolimannya menyakiti fisik, menyakiti hati, semuanya itu adalah diminta pertanggungjawaban semuanya oleh di hadapan Allah. Ustazah, Saya mau tanya, Ya gimana dong? kaitannya dengan ini Ustazah ya. Kadang gini, ada orang ya, misalkan ini dia melakukan hal yang salah, kemudian dia diperingatkan, alasannya, oh saya nggak tahu kok, gitu ya. Itu tetap salah ya Ustazah ya. Karena kan memang kita diwajibkan untuk mencari ilmu supaya tahu hukum-hukum Allah bagaimana, aturan-aturan bagaimana. Nah, kalau dia berdalih seperti itu gimana Ustazah? Eh, Apakah orang itu eh, untuk solusinya Ustazah? Jadi berdalihnya bahwa tadi itu saya nggak tahu kok, saya nggak sengaja. Itu dimaklumi apa tetap Ustazah? Kan tadi juga dia ngomongnya tidak tahu, sedangkan tadi yang ngomong itu yang menegur kepada dia itu ngasih tahu. Kan aku sudah kasih tahu, kenapa kamu masih nggak mau menerima tentang kesalahanmu, gitu kan? Itu yang berkaitan dengan masalah apa dulu kesalahannya dia, tentang masalah ibadah kepada Allah atau tentang masalah hak sesama habluminan nasnya, dia menyakiti orang atau dia melakukan apa, itu contohnya gimana, Dok? Coba bikin contoh, Mama. Iya, misal ya, eh, orang eh, apa ya mengambil hak. Jadi misal seseorang mengambil haknya orang lain. Nah, dia tanpa seizin gitu ya. Kemudian dia di, 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 ditegur gitu ya. Ini bukan hakmu. Kenapa kamu ambil gitu ya? Padahal itu yang diambil tadi sudah habis. Nah, kemudian dia bilang, oh saya nggak tahu gitu, nggak tahu kalau itu memang nggak boleh gitu loh. Itu gimana? Itu dia termasuk masuk dalam eh, hukum ini ikut hukum aturan bahwa itu tetap salah ataukah dimaklumi karena tadinya belum tahu. Kalau yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, jadi kita tinggal mengarahkan, seperti dokter katakan tadi. Makanya kamu harus ngaji supaya tahu. Satu, berarti kita dakwah kepada dia untuk ikut
kajian, maksudnya ikut menuntut ilmu karena itu suatu kewajiban bagi setiap muslim. Itu tinggal kamu nanti kalau kepada Allah, tinggal kamu meninggalkan perbuatan tersebut, bertobat kepada Allah, jangan diulangi lagi. Seperti dia meninggalkan sholat ataupun dia tidak puasa, itu kan sangat mudah kalau kesalahan kepada Allah. Tapi begitu kesalahan kepada manusia, seperti dia mengambil barang atau dia itu mengambil tanda tanah sejengkal ataupun berapa senti dari situ. Kalau sudah dikasih tahu, kemudian dia ngeyel nggak tahu, tapi itu barang masih ada di situ. Ya harus si orang yang tadi dikasih tahu itu harus mengembalikan. Makanya karena kamu tidak tahu, aku kasih tahu ini nggak boleh dan ini barang masih ada, maka kamu kembalikan kepada orang tersebut. Itu bagaimana nanti reaksi orang tersebut. Kalau umpamanya dia tidak tahu, ya nggak tahu dan itu barang sudah habis. Ya kalau kamu mampu untuk mengganti dari barang yang sudah habis itu harus dikembalikan. Kecuali dari pihak yang terzolimi tadi mengatakan begini, udah untuk saat ini karena kamu tadinya tidak tahu, aku maafkan aja. Tapi tolong jangan diulangi lagi. Tapi si orang tersebut harus betul-betul diajak untuk supaya tahu gitu. Artinya apa? Menuntut ilmu. Itu dok. Terserah orang yang dijoliman itu memaafkan, maksudnya memaafkan itu menghalalkan dari barang yang diambilnya atau dia menuntut ganti rugi lagi gitu kepada si orang. Terserah. Ya. Jadi kalau hablum minallah itu hanya ini ya, dengan hubungan Allah itu bertobat, tidak mengulangi lagi gitu ya. Kalau hablum minas itu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu syar'i, dok. Ya, menuntut ilmu itu dia. Izin tanya Ustazah, masih katanya yang sama. Kalau misalnya sudah ditegakkan kisos kan, udah adil, atau misalnya orang mendolimi kita tapi sudah dia ganti, berarti kan di akhirat sudah nggak ada urusan lagi ya Ustazah ya? Nggak ada urusan lagi. Dan itu ditegakkan hukum Allah. Betul. Terus berarti kalau misalnya kita didolimin sama orang, ya lebih enak ya kita nggak usah menuntut apa-apa ya. Nanti jadi tabungan di akhirat gitu ya Ustazah ya, kan lebih untung ya. Iya, kalau kondisi sekarang seperti itu, Dokter Nita. Kalau kondisi sekarang seperti itu. Tapi kalau kondisinya itu di negara khilafah, itu tentu harus laporan kepada pemerintah. Jadi pemerintah nanti yang akan menegakkan itu. Kalau sekarang kita dijolimi, kalau kita sudah paham dalam hal itu, banyak sekali balasan-balasan dari Allah. Pertama, pamayyamal misqala dzarratin saron yaroh. Barang siapa yang dia melakukan sedikit kejelekan, maka dia akan menemukan dari hasilnya itu. Satu. Yang kedua, dia tidak akan diwafatkan oleh Allah, tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum dia merasakan kezoliman tersebut. Dan kalau itu dia tidak minta halal, maksudnya tidak minta maaf kepada orang yang dizolimi, kalau itu yang berkaitan dengan barang harus dikembalikan, kalau itu yang berkaitan dengan masalah sakit hati dia harus minta maaf. Tapi seandainya itu belum dilakukan oleh dia dan sampai diwafatkan oleh Allah dan orang yang dizolimi tadi tidak ridho tetap gitu, berarti kata jenengan tadi celengan untuk saya. Iya, di hadapan Allah seperti itu. Hadis di Muslim dikatakan seekor kambing waktu di dunia ini menanduk kambing yang tidak punya tanduk. Maka nanti oleh Allah itu si kambing tersebut itu dibangkitkan yang punya tanduk. Kemudian yang tidak punya tanduk itu pun dibangkitkan dan Allah memberikan tanduk kepada si kambing yang tidak bertanduk tadi. Maka saking pengadilan Allah itu tegak, akhirnya si kambing yang tadi tidak punya tanduk dan oleh Allah sudah dikasih tanduk, maka suruh nanduk si kambing yang waktu di dunia ditanduk itu. Maka setelah terbalas itu dimatikan lagi kambing-kambing tersebut. Seperti itu pengadilan Allah, adilnya itu. Bagaimana, Dr. Nita? Ya. Ya udah, daripada kita repot-repot di sini kan, kalau nuntut keadilan repot. Betul. Kalau kita tahu ilmunya, tapi kalau orang yang tidak berilmu itu kan dendam. Iya kan? Oh iya. Makanya hikmahnya menuntut ilmu dan hikmahnya menuntut ilmu. Kezoliman itu tidak akan menyakiti kita ya, secara manusiawi mungkin terlintaslah sakit itu. Tapi kita banyak tawakal kepada Allah dan diserahkan itu kepada Allah. Udah
biar aku apa jadi celengan. Termasuk mohon maaf ya, utang piutang pun demikian. Ditagih beberapa kali, kata-katanya maaf maaf, dan akhirnya terus-terusan bayarnya dengan maaf. Yang mempunyai utang tadi, yang mengutangkan tadi, aku bukan minta dibayar dengan maaf, tapi aku minta dibayar dengan duit karena kamu pinjam kepada aku pun duit gitu. Tapi si orang itu ya akhirnya mohon maaf tidak merespon terhadap tagihan-tagihan itu. Nanti kalau kita tidak membebaskan, maka itu nanti jadi bekal kita di akhir. Tapi kalau membebaskan Mau membebaskan, pahalanya luar biasa ya. ya kalau membebaskan itu lebih baik kata Allah bagi kamu. Artinya balasannya ketika orang itu pinjam 100.000, maka Allah membalas kepada kita, ya udahlah kamu sebenarnya kan tadinya kamu ngomong pinjam, maka karena kamu akadnya pinjam ya saya tagih gitu. Tapi ternyata kamu angel banget ditagih, ya udah aku sodakokan aja, walaupun terpaksa dalam hati umpamanya kan jengkanya gitu. Ya lama-lama kan nggak terpaksa juga gitu. Ya akhirnya orang itu mendapatkan 1 berbanding 700 dari balasannya itu. Dan ada di dalam ada di dalam hadis di Muslim juga ada seseorang yang dia itu tidak punya ibadah yang tinggi, cuman kok itu dia masuk ke dalam sorga. Maka ditanya, apa yang menyebabkan kamu kok masuk sorga? Amalan apa? Maka dia menjawab, waktu di dunia saya ya dikasih oleh Allah itu sebagai pengusaha. Tapi kepada orang-orang yang miskin, aku sering membebaskan, dan kepada orang-orang yang kaya aku memberikan tangguh. Seperti itu amalannya itu. Akhirnya mendapatkan ampunan dari Allah atas segala dosa-dosanya dan dia masuk surga. Itu. Bagaimana? Allah. Masya Allah, ya. Seperti itu ya, balasan Allah. Tapi kadang-kadang kita kan berat gitu kan untuk membebaskan. Ya kalau 100-200 mungkin aman-aman saja. Tapi kalau umpamanya sudah di atas 10 juta gitu kan. Ustazah, mau Iya, nanya sedikit lagi Ustazah. ada. Kalau misal ada interaksi dari dua gitu Ustazah ya, yang satu berbuat zolim terhadap yang lain. Nah, dia berbuat zolim itu tidak merasa. Kemudian yang dizolimi itu diam aja. Apakah juga nanti akan ini ditagihkan di akhirat? Jadi maksudnya untuk tabungan akhirat nanti. Selama belum itu saling membebaskan dua belah pihak, umpamanya yang satu si A, aduh saya sakit oleh dia gitu. Tapi yang menjolimi tadi tidak merasa bahwa dia itu menjolimi orang. Tetap oleh Allah itu dipertemukan dalam hal itu. Masalahnya kita punya tolak ukur dari mana bahwa itu sebuah kezoliman, dari ilmu yang kita cari. Maksudnya dari ilmu yang kita pelajari bahwa perbuatan itu adalah sebuah kezoliman. Ya, akan disampaikan oleh Allah. Jadi sekecil apapun nanti dalam catatannya akan Allah serahkan. Di dalam dalilnya ini, faunabbiukum bima kuntum tak malun. Aku akan beritahu kalian apa yang telah kalian kerjakan selama kalian di dunia. Itu dalilnya di Al-Quran itu. Faunabbiukum bima kuntum tak. Aku akan beritahu apa yang kalian kerjakan selama di dunia. Jadi ditunjukkan. Waduh ngeri ya Ustazah ya. Kalau nggak punya ilmunya, nggak Iya. merasa bahwa itu berbuat zolim, dan yang dizolimi itu diem aja, nanti tetap akan sampai di akhirat ya Ustazah ya. Iya, tetap akan sampai di akhirat. Maka dari itu kita kembali ke dalam masalah tentang ilmu. Tolabul ilmu wajibun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib kepada semua muslimin, yang laki-laki dan yang perempuan. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i apa? Ilmu syar'i itu apa? Ilmu yang mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Dan insya Allah ini kita sudah berjalan di An-Nur ini seperti itu. Jadi jelas kitabnya, jelas bahasannya. Jadi tergantung ya jamaahnya. Apakah konsen ketika waktu online ini atau disambi. Walau alam. Itu pun akan diminta pertanggungjawaban semua. Ustazah, Ya, mau nanya lagi. Andaikan gini Ustazah, dari seseorang yang dia ilmunya masih belum tahu. Kemudian padahal dia itu berbuat zolim. Nah,
itu untuk karena dia belum tahu bahwa ini berbuat zalim apa enggak. Itu untuk membersihkan ketika di dunia, apakah bisa Ustazah? Maksud saya apakah makanya perlunya kita tuh selalu minta maaf setiap kali ketemu dengan seseorang, minta maaf karena itu juga bisa untuk ini ya, menghapus atau menghapus semua itu hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh zalim apa bukan gitu saja. Jadi untuk permaafan di dunia ini supaya maksud saya supaya tidak sampai terbawa di akhirat. Kalau itu ilmunya belum nyampe ke sana Ustazah. Contohnya biasanya rata-rata umpamanya di dalam masalah riba, gitu kan. Orang itu kadang-kadang tidak paham bahwa itu riba. Tapi setelah dikasih tahu masalah itu, dan kalau umpamanya eh, ada pihak yang mengetahui bahwa itu adalah sesuatu kezoliman, maka segeralah dikasih tahu orang tersebut. Dan diajak kita mendakwahkan kepada dia, ayo kok kamu kok banyak nggak tahu ya dalam hal ini, ayo makanya itu kamu ngaji gitu. Masalah ngajinya tetap mempelajari Al-Quran dan Sunnah siapapun pembimbingnya dimanapun tempatnya, itu harus karena suatu kewajiban. Tapi kalau umpamanya dia memang nggak tahu dan yang dizolimi tidak tahu, berarti kan itu ada pertengkaran pasti dua belah pihak itu gitu. Tapi ketika salah satu pihak sudah tahu aku dizolimi, dia yang dizolimi itu yang berilmu, ya pastilah Allah pun nanti akan. Jadi dia banyak sabarnya insya Allah kalau yang sudah berilmu. Tapi kalau tidak berilmu, ya itu akhirnya jadi perseteruan seumur hidup mungkin. Ya, seperti itu dok. Tapi kalau umpamanya ada temannya lagi yang paham, oh itu nggak boleh melakukan itu, dilarang oleh Islam. Maka itu yang paham itu harus mendakwahkan kepada dua belah pihak. Tapi kalau yang dizolimi tadi paham, ya harus ngasih tahu kepada orang yang menzolimi itu. Ya kamu berbuat itu, kok kamu tidak merasa ya bahwa itu nggak boleh di dalam Islam seperti itu. Aku merasa tersinggung loh dengan tindakan kamu. Ya tinggal diklarifikasikan seperti itu. Jadi ketika kita menyampaikan itu berarti kita mendakwahkan. Kalau umpamanya aku kan nggak tahu gitu, ya makanya kamu nggak tahu, aku kasih tahu sekarang gitu. Gimana, Dok? Iya iya. Iya Ustazah. Maksud saya itu kalau yang apa menzolimi itu tidak tahu dan yang dizolimi juga nggak ngomong. eh, Maksud saya itu untuk hubungan kalau kita interaksi dengan sesama gitu tuh, apakah kita perlu selalu, makanya maksud saya hubungannya kita selalu minta maaf sebelum kita berpisah dengan teman atau dengan keluarga gitu ya. Tujuannya untuk membersihkan hal-hal yang mungkin kita berbuat zalim tapi kita tidak merasa, kita tidak tahu. Apa bisa seperti itu saja? Bisa seperti itu. Jadi kata-katanya gini, mohon maaf ya seandainya ucapan saya atau tindakan saya uh, menjadi kalian tersinggung, jadi mohon dimaafkan ya gitu. Ya yes itu insya Allah. Kemudian orang yang tadi dimintain maaf dalam hal itu semuanya kompak. Ya saya juga sama-sama maafkan, nah gitu. Insya Allah itu akan terhapus dengan kalimat itu. Insya Allah dok. Iya, iya. Ya, paham saja. Terima kasih. Tapi tetap masalah ilmu itu kita wajib mendakwahkan kepada beliau dalam arti untuk mengajar itu wajib. Lanjut Dr. Win. Iya Ustazah. Selanjutnya Mbak Ana ya. Mbak Ana bisa? Ya, Halo. insya Allah ya. Ya, Oke. 12 ini ya. Nah, Dari Abu Daud dan An-Nasai dari hadis Ibnu Abbas bahwa Umar bertanya kepada orang yang hadir ketika Rasulullah SAW memutuskan masalah janin. Ibnu Abbas berkata, berdirilah Ham bin Nabikoh. Lalu berkata, aku di antara dua orang perempuan yang saling berkelahi itu. Salah satu memukul yang lainnya. Ia menceritakannya dengan ringkas. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim.
Ini masih terusan yang tadi itu ya, Us ya. Ya, iya. Hmm. Jadi sudah Dilanjut aja dijelaskan ya. hukumnya, sudah dianukan Rasulullah ya, Us ya tadi ya. Rasulullah. Jadi beliau sebagai apa ketika Saksi, kejadian itu aku saksi menyaksikan, gitu ya. aku menyaksikan. Ya, Dawin. Lanjut ya, lanjut ini ya sayang. Selanjut dari Anas bahwa Rubai binti Nadir, saudara perempuan ayahnya, telah meretakkan gigi depan seorang gadis, lalu mereka meminta maaf. Namun keluarga sang gadis menolaknya. Kemudian mereka menawarkan ganti rugi, namun mereka tetap menolak. Menghadaplah keluarga sang gadis kepada Rasulullah, dan mereka tidak menerima kecuali kisos. Kemudian Rasulullah memerintahkan kisos. Anas ibnu Nadir berkata, wahai Rasulullah, apakah gigi depan Rubayi harus diretakkan? Tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Gigi depannya janganlah diretakkan. Rasulullah bersabda, wahai Anas, kitab Allah memerintahkan kisos. Maka relalah keluarga gadis dan memberikan maaf. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hambaku, hamba-hamba Allah itu ada yang kalau bersumpah dengan nama Allah, dan Allah akan mewujudkannya. Muttafaq alaih. Lafaz ini menurut riwayat Al-Bukhari. Jadi ada cerita ini tentang dua orang yang mungkin baku hantam gitu ya, Us, terus satu giginya retak. Keluarga yang satunya nggak mau terima, terus minta kisos. Itu. Ya, terus ini katanya Rasulullah sih, ya sudah kalau minta kisos ya dibolehkan karena memang ada hukumnya. Gitu Kak Us. Ya. Nah, tapi kalau umpamanya tidak dikisos pun tidak apa. Kadang itu dari kitabullah juga. Cuman yang tadi diretakkan giginya harus diganti rugi oleh yang meretakkan tadi. Nah, apa namanya nanti lah kalau istilah kita kan kekeluargaan. Ya tidak minta dikisos. Tapi kan di sini sudah demi Allah, aku pokoknya minta kisos. Kalimatnya sudah demi Allah. Kalau sudah demi Allah itu, Allah pasti akan mewujudkan. Jadi akhirnya si orang yang tadi sudah mau retakan itu dia harus buka gigi untuk apa? Untuk siap di apa namanya dihantam lagi giginya itu sampai retak. Apa ngerti? Ya itu udah wajib karena dia sudah mengatakan demi Allah. Kalau demi Allah kata Rasulullah, kamu sudah pasti Allah akan mewujudkan itu. Jadi artinya tidak bisa ditarik untuk ganti rugi karena kamu sudah mengatakan demi Allah aku akan menuntut kamu seperti itu. Dia ngeri dong. Iya, kalau sudah demi Allah itu ya sudah, Allah pasti mewujudkan permohonannya. Ya usia. Ya masalahnya kan dia kalau sudah demi Allah nggak bisa dicabut dengan ini, nggak bisa dicabut. Ya udah aku maafkan kamu. Kecuali kalau umpamanya dari demi Allahnya dia itu harus bayar kiparat dulu. Kiparatnya dari demi Allah, ya udah aku nggak akan menuntut kamu ganti rugi untuk nggak akan menuntut kisos. Tapi orang yang tadi mengatakan demi Allah itu dia harus puasa 3 hari ataupun dia memberi makan kepada orang miskin sebanyak 10 atau memberi pakaian dan atau memerdekakan hamba sahaya. Itu kan lebih berat. Jadi akhirnya si orang itu yang mau tidak mau akhirnya mungkin dia itu kan kisos giginya lagi dipecahkan. Makanya dengan hal seperti ini terjadi ketika hukum Islam ditegakkan, kayaknya kezoliman itu tidak akan terjadi. Jadi walaupun ada pun kezoliman tapi nggak akan berat gitu. Karena dia tahu sanksinya atau kisosnya yang ditegakkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Termasuk yang minuman keras, termasuk korupsi dan sebagainya itu kayaknya
tipis terjadi kalau hukum Islam ditegakkan. Tapi karena bukan hukum Islam yang ditegakkan, akhirnya orang-orang itu yang nggak jera gitu. Ini untuk jera seperti itu Allah menurunkan hukum. Dok. Bagaimana? Iya, jadi kalau hukumnya bukan hukum Islam, ya seperti sekarang ini segala macam, pokoknya ada uang itu yang menang kayaknya begitu deh, Us. Iya. Nggak Sampai mengendali. kan masih berkeliaran gitu. Wah, kalau di Iya. Islam itu sudah habis ke paha-pahanya itu. Iya. Korupsi sekali dipotong tangan kanan. Nanti Iya. udah gitu korupsi lagi, wah udah habis. Makanya kalau lihat dari segi nominal sampai mm-an itu orang sudah tidak akan punya fisik kata saya. Iya. Dari segi hukum jinayat ini. Iya. Ya itu seperti di Cina itu, kalau yang korupsi sekian banyak, apalagi di pemerintahan sudah habis didor. Iya. Di Cina begitu. Habisin semua ya. Padahal bukan hukum Islam dengan mereka ya, tapi membuat lain-lain jera kan, Dok? Jera, betul, jera yang lain. Seperti itu. Okay. Serupa sama ya, serupa tapi tidak sama. Dengan Islam. Ya, selanjutnya Ari nggak bisa ya. Siapa lagi? Oh, ada Sinta. Silakan Sinta. Halo, Sinta. Lagi praktek apa sudah tidur? Ketiduran. Oh, Auria. Ya, Bisa ya? kita nyimak dulu. Mbak Sinta nyimak. Nyimak sambil mau Ibu. Ya, silakan. Ya. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa terbunuh dengan tidak diketahui pembunuhnya, atau terkena lemparan batu, atau terkena cambuk, atau terkena tongkat, maka dendanya ialah denda pembunuhan karena kekeliruan atau tidak sengaja. Barang siapa dibunuh dengan sengaja, maka hukumannya dikisos. Dan barang siapa yang menghalangi berlakunya hukuman itu, maka ia akan mendapat laknat Allah. Tuh. Ya, Masya Allah. Ini berlaku sama manusia sampai sekarang. Hukum Allah ini berlaku. Barang siapa yang menolak terhadap hukum Allah ini, itu. Dia mendapat laknat dari Allah. Ya, makanya ketika seseorang yang diamanahkan oleh Allah memimpin rakyatnya, kan nanti ditanya kamu memberikan hukum dengan hukum apa? Nah, maka nggak berat di sisi Allah. Berat. Sungguh berat. Nah, ya udah, udah jelas tadi kan? Iya. Ustaz nanya. Ya, monggo Dok, gimana? Di zaman Rasulullah itu ada pengacara enggak ya? Maksudnya itu saya itu begini penasaran tuh gini. Kan kalau sekarang itu ada pengacara tergugat. Di mana tugasnya itu kan ya sebisa mungkin itu membebaskan atau meringankan hukuman dari tergugat. Nah, ini artinya misalnya pengacaranya mafia gitu ya. Itu kan biasanya pinter-pinter. Itu kan apakah dia karena menghalangi berlakunya hukuman itu terkena laknat, tapi karena dia posisinya pengacara itu terus gimana maksudnya itu? Itu kan bagian dari pekerjaannya dia. Ya, kalau sekarang walau alam di Arab Saudi masalah pengacara. Kalau di kita kan sudah jelas. Jadi tujuan pengacara biasanya mohon maaf untuk mempertahankan walaupun dia salah menjadi tidak salah. Kan endingnya ke sana, saya kira seperti itu.
kenyataannya yang kita perhatikan. Nah, kalau di Islam itu didatangkan dua orang yang punya kesalahan itu, Rasulullah kan mendengarkan dari si A, kemudian dari si B, dan itu diajarkan oleh Rasulullah kepada para qadhi bahwa kamu jangan mendengar dari satu pihak, tapi dua-duanya harus didekatkan. Maka ketika orang itu, dokter mungkin sudah pernah mendengar hadis ini, yang satu pandai bicara, bersilat lidahnya pandai, sehingga orang yang benar dia tidak bisa bicara. Jadi dikalahkan oleh orang yang pandai bicara. Padahal yang benar itu adalah orang yang tidak pandai bicara. Maka kata Rasulullah, aku hanya memberikan keputusan dari yang nampak dari kalian, katanya. Adapun urusan masalah hati, aku tidak tahu, diserahkan aku kepada Allah. Maka dari itu kamu jangan mengambil hak yang lain yang menyebabkan kamu terlempar ke dalam neraka. Jadi aku memberikan hukuman ini sama dengan kamu menerima bara api neraka, gitu dok. Zaman Rasulullah seperti itu. Jadi dari situ aja tidak ada pengacara dari hadis itu. Itu ada di sini juga, tapi nanti apa sudah lewat kita ya dalam hal seperti itu, atau nanti mau ke depannya ini. Ya itu kata-katanya seperti itu. Jadi ada dua pilihan didudukan, mana yang salah, mana yang tidak salah, kan dua-duanya bela diri. Maka yang benar itu terkalahkan oleh orang yang pandai bicara. Maka ketika Rasulullah memberikan keputusan, kan Rasulullah juga mohon maaf secara manusiawi kan kalau tidak diwahyukan oleh Allah tidak tahu mana yang salah, mana yang tidak salah. Maka Rasulullah mengatakan seperti ini, aku putuskan dari kalimat-kalimat yang kalian sampaikan kepadaku. Tapi di antara kalian berdua jangan kalian mengambil hak orang lain. Maksudnya jangan kalau kamu salah, akui aja salah. Kalau kamu benar, ya kamu benar. Jadi kamu jangan bersilat lidah karena kamu salah, akhirnya kamu divonis benar. Maka dari itu, apa yang aku putuskan ini jangan sampai bara api yang kamu terima, gitu. Itu mananya, dok. Jadi walaupun manusiawi itu dimenangkan, tapi di hadapan Allah justru itu yang salah. Tetap orang itu masuk ke dalam neraka. Itu mananya, dok. Oh, oke. Oh, berarti di zaman Rasulullah itu tidak ada pengacara ya, istilahnya ya. Langsung ngomong ya saksi pelaku sama pelaku, terus kemudian saksi ada enggak gitu ya. Ya. Dan dalam zina gitu kan saksinya kan harus 4. Kalau umpamanya dia walaupun berzina hanya saksinya 2, itu tidak sah, tidak ditegakkan hukum. Kecuali orang tersebut itu mengakui, ya Rasulullah aku berzina, maka Rasulullah itu buang muka kan sampai beberapa kali gitu. Iya. Beberapa kali, begitu-itunya kamu gila sampai dikatakan gila oleh Rasulullah. Mungkin kamu mencium saja, mungkin kamu ini enggak ya Rasulullah. Kamu tahu zina itu. Nah, jadi diterangkan iya dan saya merasakan itu. Akhirnya Rasulullah kepada sahabatnya ajam katanya kan gitu. Gitu dok. Iya. Iya Ustazah. Enggak lanjut. Selanjutnya, sudah selesai semua ya. Berarti kembali ke dia ya, Di. Oke. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seseorang menahan orang lain, lalu orang yang ditahan itu dibunuh oleh orang lain, maka pembunuh harus dibunuh dan penahan harus ditahan. Oh, jadi misalnya polisi menahan orang lain, kemudian yang ditahan itu terbunuh entah oleh polisi atau entah oleh sesama tahanan, maka pembunuhnya itu dibunuh dan polisinya itu ditahan ya, karena dia lalai dalam tugasnya yang harusnya melindungi ya. Nah itu, tapi yang terjadi bagaimana di kita? Itu pertanyaannya dok. Jauh kan? Iya. Bahkan Iya, penahan enggak pernah ditahan.
Ya. Kemudian mohon maaf dalam masalah kasus yang kemarin siapa itu yang polisi terbunuh itu kan, siapa yang dalangnya itu sampai rame, dan pertama hukum mati dilaksanakan untuk dia, ternyata sampai sekarang kan hukumnya berubah, akhirnya dibebaskan, wallahu a'lam, dari pembunuhan. Nah, itulah hukum kita gitu. Kalau hukum Islam ya seperti ini, mau tidak mau. Masya Sisa Allah ya, sampai diatur Sambo sedetil gini ya, Masya ya, Allah. si Sambo kan mana ya, saya mau ngomong Iya. itu. Aduh, iya. Udah seneng ya dari pihak keluarganya juga, padahal mohon maaf ya dua belah pihak bukan muslim gitu, tapi sudah divonis ya hukum mati, tapi ternyata berubah ya, dan dengan punya ini punya itu gitu kan untuk membebaskannya, walau alam saya tidak mau menerangkan hal itu, dan mungkin semuanya sudah paham. Ya itulah kita gitu dong, itulah kita. Dan beginilah hukum di dalam Islam itu. Kalau ini ditegakkan, Masya Allah, aman. Dan kalau udah aman, ya kiamat nggak akan datang. Kan hukum Allah, semuanya kan Allah terus. Kapan kiamat terjadi? Iya, iya, iya. Lanjut. Apa? Kecuali kalau dikeroyok ya, Ustazah ya. Jadi misalnya ini polisi bener nih, ini ceritanya polisi yang benar, terus menahan orang, tapi terus didatengin serombongan itu yang mau membunuh orang yang ditahan itu dan berhasil membunuh polisinya. Ya gimana ini ya, Ustazah? Tetap aja ya berlaku, harus ditahan. Kalau di dalam hukum Islam ada seseorang yang dibunuh oleh kampung itu, bukan oleh daerah kampung itu. Nah, maka perwakilan dari kampung itu harus ada yang dibunuh. Di hukum Islam begitu. Itu yang membunuhnya maksudnya dikeroyok oleh orang banyak itu. Ya, tetap harus ada perwakilan dari situ yang harus dibunuh kalau itu kisos mau ditegakkan. Di hadis begitu dong. Nah, kalau hukumi massa kan bebas ya. Ya. Kalau di kita kan dihukum hukumannya polisi ini dibunuh oleh massa gitu kan. Tapi nanti diselidiknya gini kan, siapa ini dalangnya gitu. Kadang-kadang mohon maaf, yang tidak bersalah, yang tidak membunuh, akhirnya dia jadi tersangka gitu kan. Itu kan di kita itu suka begitu. Jadi ini gitu kan. Ya. Jadi kalau dibunuh oleh massa, perwakilan massa itu harus dibunuh. Nah, umpamanya, itu pihak dari Yahudi itu yang membunuh dia itu. Maka di Islam itu ini dari suku mana, dari harus ada di situ yang dibunuh siapapun. Itu kalau di Islam. Terus penahannya gimana? Penahannya ditahan. Penahannya kalau ada sistem penahan di sini ya ditahan. Tapi kalau itu tidak dalam tahanan, kalau itu tidak dalam sandra, umpamanya tiba-tiba ada kerusuhan dari suku dibunuh oleh suku mana ini yang membunuhnya? Oh, itu golongan Yahudi ya Rasulullah. Ya, maka dari golongan itu harus ada perwakilan. Itu kalau Islam. Terus ada kalau apa namanya di perwakilan itu misalnya yang diambil itu yang tidak salah gitu. Itu kira-kira nanti di akhirat gimana ya itu? Ya tiba-tiba ngambil seperti itu pasti diambil salah satu dari yang rusuh-rusuh itu, Dok. Jadi apa namanya? Karena hukum Islam seperti itu, karena yang tidak tahu yang membunuhnya itu kan rame-rame dari suku itu. Ya hukum Islam memang mengatakan seperti itu, berarti di akhirat ya sudah tidak ada apa-apa karena itu merupakan perwakilan yang memang Allah tentukan dari situ. Tidak. Jadi ini dari pihak pemerintah suku itu
pasti kan nggak langsung ngambil orang yang lagi duduk-duduk di rumah, pasti yang dari salah satunya itu. Mungkin yang mendekati dicurigai apa bagaimana, walau. Iya, iya Zata. Lanjut. Ya, selanjutnya saya dari Abdurrahman bin Al-Bailamani radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membunuh seorang muslim karena membunuh mu'ahad atau orang kafir yang terikat dengan perjanjian. Rasulullah bersabda, "Aku adalah orang yang lebih utama melaksanakan perjanjiannya." Hadis riwayat Abdul Razak seperti ini secara mursal dan dimausulkan oleh Ad-Daruqutni dengan menyebutkan Ibnu Umar dalam hadis itu, dan sanad hadis yang mausul sangat lemah. Jadi ini termasuk hadis yang apa, Ustaz? Hadis mursal lemah, tapi ininya sesuai matannya sesuai dengan surat Al-Baqarah, bahwasanya Nabi pernah membunuh seorang muslim, maksudnya memberi hukuman membunuh gitu. Ya, jadi mengkisos gitu maksudnya ya, Ustazah. Seorang muslim karena membunuh muahadah, yaitu orang kafir yang terikat dengan perjanjian. Kan dia kafir, perjanjiannya apa? Perjanjiannya saya tidak akan berontak dengan orang-orang yang beriman, maksudnya orang yang beriman melakukan apa saja kegiatan agamanya, kegiatan apapun, saya tidak akan ikut campur. Tapi saya minta perlindungan di negara karena dia hidup di bawah naungan Islam. Saya minta perlindungan. Nah, dengan cara apa? Dengan membayar diat kan? Dia membayar per individu itu berapa atau per keluarga itu berapa. Jadi setiap tahunnya atau setiap bulan ditentukan. Jadi orang yang non-muslim, dia hidup di bawah naungan negara Islam, dan dia tidak memberontak kepada orang Islam, itu toleransi Islam. Jadi tidak akan dibunuh orang seperti itu. Tapi dia harus bayar diat, harus bayar upeti atau bayar pajak gitu dong. Nah itulah, di Islam itu berlakunya bayar pajak bagi orang itu. Maka dia bayar terus gitu kepada Rasulullah, kepada Baitul Mal. Tapi tiba-tiba ada seorang muslim yang membunuh dia gitu. Nah, itu ahad itu membunuh dia. Maka oleh Rasulullah akhirnya dibunuh lagi orang itu. Gitu. Paham? Ya. Jadi boleh ya Ustazah. Ya, bukan boleh lagi, malah harus gitu kan. Rasulullah bersabda, aku adalah orang yang lebih utama melaksanakan perjanjiannya. Karena maksudnya melaksanakan perjanjian, aku lebih mengutamakan melindungi orang yang berjanji tadi. Jadi dari pihak non-muslim itu dilindungi Rasulullah, aku yang berhak karena kan aku sebagai pemimpin negara. Makanya seandainya ada orang yang membunuh dia, aku yang akan menegakkan hukum itu, gitu dok. Iya, jadi terikat perjanjian, jadi menegakkan janji. Menegakkan hukum kisos karena dia itu si non-muslim itu perjanjiannya tidak akan mengganggu kepada kegiatan orang-orang muslim. Tapi ternyata orang muslim itu malah membunuh karena dia mentang-mentang non-muslim gitu. Itu tidak boleh di Islam seperti itu karena sudah terikat perjanjian, yaitu dia kan bayar, hidup di bawah naungan Islam, dia bayar upeti, bayar pajak. Nah, Rasulullah itu kan kalau umpamanya dibiarkan berarti tidak sesuai dengan aturan Allah, makanya orang yang membunuh ya dibunuh lagi. Baik, Ustazah. Lanjut. Sekarang Mbak Anita lagi ya. Ya, boleh. 12:17. Ya. Dari Ibnu Umar, dia berkata ada seorang anak muda yang dibunuh secara misterius. Lalu Umar berkata, kalau seandainya orang-orang
Syan'a terlibat dalam pembunuhan ini, tentu aku akan membunuh mereka karena pembunuhan tersebut. Ya, bales ya. Ya, seperti tadi yang saya Iya. terangkan. Misterius kan? Siapa ini pembunuhnya gitu kan? Hmm. Dikatakan dari orang kan A, jadi penduduk A gitu. Ya, Umar pasti menegakkan dari penduduk A itu harus ada yang dibunuh. Hmm. Kalau nggak ketahuan sampai, ya nggak ketahuan terus-menerus, ya sudah ya, diserahkan ke Allah ya Ustazah ya. Kan nanti diselidiki ini orang mana yang membunuh. Dan ini terjadi kan, mohon maaf, ketika terjadi di tempat tersebut, dilacak gitu kan tempatnya gitu kan, ini terjadinya kok di daerah ini gitu, di daerah A. Ini siapa yang membunuh? Pasti kan orang-orang daerah A itu yang nanti Hmm. berkaitan dengan tempat kejadian perkara. Baik. Islam seperti itu. Monggo lanjut. Selanjutnya, ini nih ya. Ya, dari Abu Surai Hujasi. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh setelah ucapanku ini, maka keluarganya yang terbunuh berhak memilih antara dua pilihan, mengambil denda atau membunuh. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Paham dong? Insya Allah paham. Monggo jelaskan. Iya. Jadi kalau ada yang terbunuh, maka keluarga yang terbunuh berhak memilih apakah mengambil denda atau Kisos. membalas membunuh kisos ya. 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 Jadi sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah bahwa dari kisos itu ada kehidupan, yaitu maksudnya kehidupan itu tadi memaafkan. Dari pihak yang terbunuh itu ya udah aku nggak membunuh lagi kamu lah. Nah maka diwajibkan dari keluarga yang membunuh tadi harus membayar ganti rugi atas pembunuhan keluarga yang dibunuh. Kalau sudah janjian, kalau dua belah pihak ini gini, umpamanya itu yang membunuh, yang terbunuh tadi ngomong, aku enggak akan mengambil kisos, jadi kamu tidak akan membunuh lagi. Tapi kan si orang yang tadi membunuh itu harus bayar. Tapi umpamanya besok kan itu sudah diambil keputusan seperti itu. Dia bayar umpamanya kalau juta, kalau ke rupiah kita aku bayar 50 juta gitu kan. Nah, udah selesai dan tidak boleh ada dendam di balik itu. Maka setelah itu umpamanya si orang yang tadi terbunuh tadi ada usulan-usulan dari kawannya, dari siapa, masa nyawa bisa dibayar dengan 50 juta. Nah, di situ mungkin bangkit lagi dendamnya. Maka ketika itu terjadi dendam kepada orang yang pihak membunuh tadi, nah itu adalah dia dosa besar dan urusannya dia sama Allah nanti. Itu nggak boleh terjadi seperti itu karena keputusan yang pertama tadi yang itu akan mengamankan antara dia yang membunuh dan yang terbunuh itu sudah selesai di dunia, berarti di akhirat tidak ada. Tapi kalau umpamanya itu ada dendam dari pihak yang terbunuh kepada yang membunuh tadi, itu dosa besar dan akan dituntut di hadapan Allah dalam hal itu. Bagaimana, Dok? Ustazah, negara yang masih menggunakan hukum Islam ini masih banyak ya? Karena kan Ya, Indonesia enggak. tetangga kita yang apa itu? Yang kecil itu apa namanya? Brunei. Brunei itu. Itu menegakkan Brunei ya. Islam. Brunei Darussalam, namanya Darussalam. Brunei aja. Brunei itu yang jelas. Nah, kalau Arab Saudi ya sudah pasti Quran dan Sunnah. Tapi sekarang mohon maaf agak terkikis. Iya. Agak terkikis dengan dengan memunculkan kebijaksanaan. Wallahu a'lam. Ya, itu Dok.
Ustazah, Ya, Ustazah. Mana dokter? Ustazah nanya. Kalau tadi yang mengambil telinga tadi itu Rasulullah tidak mengambil tindakan apa-apa karena budak yang kafir, budak yang fakir, orang fakir itu ya tidak bisa bayar denda. Terus tapi kalau dalam hal pembunuhan, kalau misalnya keputusannya adalah mengambil denda, terus tidak mampu, orangnya suruh gimana? Ya, kalau memang dia tidak mampu dan dia tidak memaafkan, berarti dari pihak yang yang terbunuh tadi, ya udah, dia nggak mampu bagaimana, ya sudah memaafkan dan dia tidak mengambil denda karena memang apa yang harus dikeluarkan, jadi dia memaafkan secara totalitas ya. Jadi insya Allah itu pahalanya dari Allah, dok. Kalau terus ya udah, kalau kamu tidak mampu, kamu kerja sama aku enggak tak bayar sampai hitungannya sampai lunas gitu, boleh enggak misalnya? Iya, boleh. Dengan dihargakan kalau seperti itu. Iya. Sekitar berapa kamu akan membayar denda ini gitu kan. Jadi bayar ruginya, ganti ruginya kamu akan bayar berapa. Saya bayar 100 juta. Jadi tenaganya itu sampai dia itu selesai dari gajian 100 juta, udah bebas dong. Nggak seumur hidup, enggak. Sesuaikan dengan penarikan dari ganti ruginya berapa. Ya ini soal ganti rugi nanti ada ya pasti hadisnya ya? Ada. Oh iya, belum nyampe aja ya? Belum nyampe. Sampai ini kalau dipotongkan tangan berapa ekor onta gitu kan, nanti ke sana. Oke. Baik, rinci banget ya, hebat, Masya Allah. Ya, betul. Kalau kita paham ilmunya gitu, mudah-mudahan. Ya sampai sini. Ya sampai sini ya. Iya. Ustazah, izin tanya satu Ustazah, tapi sedikit melenceng dari topik. Kan bulan ini loh, Dzulhijjah ini kan ada sunnah untuk takbir terus-terusan. Tapi juga kan kalau Jumat kan sholawat, terus ada zikir pagi, zikir sore, ada zikir mutlak macam-macam. Itu yang paling utama yang mana Ustazah? Atau suka-suka aja? Di bulan Dzulhijjah kan di dalam hadisnya juga redaksinya bahwa tidaklah seseorang beramal di tanggal 1 sampai tanggal 10 atau 10 di bulan Dzulhijjah. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu ditekankan di siang hari kalau di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau untuk Ramadan kan di malam yang terakhir karena di situ ada maka ketika kita melaksanakan apa yang kita biasa laksanakan, kemudian pelaksanaan amalan-amalan tersebut kita tempatkan di siang hari itu. Maka ketika kita berusaha untuk melebihkan amalan soleh di siang hari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu Allah lebih cinta. Konsekuensi Allah lebih cinta terhadap amalan tersebut berarti insya Allah ulama mengatakan amal pahalanya lebih berlipat ganda itu dokter Nita. Terus bagaimana masalah sholawat di hari Jumat laksanakan. Semua berarti ya Ustazah, ya takbir, ya takbiran, ya sholawat, ya istighfar gitu ya. Enggak apa-apa saya sampaikan satu hadis dokter Dia boleh? Iya. Ya. Saya sampaikan satu hadis ya. Ini penekanannya di dalam hadis tersebut. Saya ambil dari ensiklopedia di dok. Saya langsung ke Dia, monggo. Kita bahas. Walaupun pertanyaan sedikit, dokter Nita semuanya harus paham. Jadi tetap saya pakai dalil. Jadi agak banyak jawabannya. Gak apa-apa. Silakan dibaca nih Bu. Ini telah menceritakan kepada kami Afan, ia berkata telah menceritakan. Maaf, ini ya Ustazah kan? Ya, dari Nabi SAW bersabda itu aja. Oh ini.
Ini yang di-share Mbak Dia. Ya yang di-share. Oke, iya. Ambil lagi. Telah menceritakan kepada kami, Afan ya berkata telah menceritakan, ini ya. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah, tidak ada pula amalan saleh di dalamnya yang lebih dicintainya daripada 10 hari pertama ini. Maka perbanyak tahlil, takbir, serta tahmid pada hari-hari tersebut. Iya. Kanannya takbir, tahmid, dan tahlil ya, yang subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Jangan sampai kita lengah untuk mengisi hari-hari yang 10 ini. Itu yang dicintai oleh Allah, dan ini dalilnya begini gitu. Terus bagaimana di hari Jumatnya? Ya tetap kita tahlil, tahmid, takbirnya itu tetap dilaksanakan. Kemudian kita isi dengan sholawat. Seperti itu. Dan zikir pagi petang tetap sampai dilepaskan itu. Ya. Iya. Anas 3 al-falaq dan kemudian bismillahirrahmanirrahim dan lain-lain doa sebagai pokoknya zikir pagi petang, termasuk zikir pagi petang itu Sayyidul Istighbar ya. Sayyidul Istighbar. Karena ketika kita membaca Sayyidul Istighbar, walaupun di hari-hari yang lain itu keutamaannya kalau kita meninggal di sore harinya, maka insya Allah diselamatkan dari api neraka. Begitu kita dibaca, jadi amalan-amalan soleh, bacaan-bacaan apapun ketika kita ditempatkan di 10 awal ini, itu lebih dicintai oleh Allah, artinya pahalanya melebihi pahala yang kita baca di selain 10. Baik. Dari Rasulullah ini, orang-orang yang mengingat akan kebesaran Allah dengan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, maka semua akan senantiasa condong ke ars dan mengeluarkan suara saling sambung menyambung sebagaimana bunyi dahan pohon kurma. Mereka akan selalu menyebut-nyebut pemiliknya, orang yang mengucapkannya. Tidakkah salah seorang dari kalian suka jika di sisi Allah ia memiliki sesuatu yang akan senantiasa menyebut-nyebutnya di hadapannya? Masya Allah. Paham, Dokter Nita. Namanya apa itu? Jadi orang yang berzikir ini tadi, namanya itu akan tersebut-sebut di ars ya. Oleh siapa yang menyebut? Malaikat ya? Atau anunya, pohon tiba-tiba namanya akan gitu. Ya, mohon siapa yang mau membantu? Monggo, Dokter ya, siapa yang mau menambah? Enggak tahu, Ustaz. Allah ya, Allah yang menyebut namanya. Dokter Nita, dibaca, diulangi lagi ya. Orang-orang yang mengingat akan kebesaran Allah dengan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Zikirnya tadi itu akan senantiasa, maka semua itu akan senantiasa condong ke ars dan mengeluarkan suara yang saling sambung menyambung sebagaimana bunyi dahan pohon kurma. Jadi tasbih kita yang menyebutkan nama kita ya. Iya, ini lanjutnya mereka akan selalu menyebut nama mereka. Zikir-zikir itu ya. Saya ini waktu masih panjang, saya tunjukkan di Al-Qur'annya bahwa ketika orang itu mengucapkan kalimat thayyibat di bumi, akarnya ada di bumi, maka cabangnya ada di langit. Jelasannya. Jadi mereka akan selalu menyebut-nyebut pemilik orang yang bertasbih. Artinya gini, ketika kita mengucapkan di bumi, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, maka tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir itu ketika itu berada di aras, mereka menyebut kita. Di hadapan Allah, kita yang disebut, umpamanya mohon maaf, si A ini, A gitu kan, saling saut menyaut. Keluarkan suaranya. Takbir, tahlil, tahmid itu diucapkan kita subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah di bumi. Tapi begitu itu sudah sampai kepada Allah, yang 4 ini menyebut kita. Masya Allah. Ini berlaku bukan hanya di tanggal 1 sampai 10 saja. Terus-terusan selama kita hidup sampai kita diwafatkan oleh Allah. Ketika kita menzikirkan ini,
kita sama dengan diperdengarkan di hadapan Allah oleh 4 perkara ini nama kita. Wah, indah ya. Ya Allah. Kebalik nggak apa-apa urutannya Sada ya. Nggak apa-apa. Tergantung kebiasaan jenengan. Ada yang subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, atau alhamdulillah dulu, atau la ilaha illallah dulu, monggo terserah. Itu kan kebiasaan, jadi terbiasa itu. Tapi tetap semuanya 4 ini ketika di hadapan Allah bunyinya nama kita. Ketika kita mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah di sini itu yang diucapkan. Tapi ketika yang 4 ini sudah ada di hadapan Allah, yang 4 ini menyebut nama-nama kita. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ya. Ustazah mau menanyakan. Gimana? Kalau sholat sunat tasbih ini kan menyebut ini. Berarti itu banyak kali ya? Iya, disebut nama kita. Banyak kali. Betul. Sebanyak berapa? Dalam hati gimana ya? 300 kali ya? Gimana Dokter Ana? Kalau sambil menunggu kita ngantuk tidur, kadang-kadang bertasbih seperti gini, baca berzikir gini dalam hati nggak apa-apa ya, Ul? Kalau saya ini masih lama waktunya ditunjukkan oleh saya dalilnya di Al-Quran, maka jangan sampai kita lalai aja dalam kondisi apapun. Kalau kita mau tidur malah itu kan dianjurkan. Ya, dianjurkan. Lalai gitu gini, kita mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, tapi hati ada di mall gitu. Itu yang nggak nyambung gitu. Jadi yang nyambung itu insya Allah yang kita konsen dan kita mengucapkannya betul-betul paham. Insya Allah yang jelas konsen. Sudah, Dokter Lia bagaimana? Ada pertanyaan kah? Siap, sudah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam ini dijadikan oleh Allah sebagai motivasi untuk melaksanakan amal soleh. Dan ini beberapa hari lagi mudah-mudahan Allah menerima kebaikan-kebaikan kita di awal bulan ini. Dan semoga Allah melipat gandakan terhadap pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan ini merupakan penggugur bagi dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Karena ratu zikirana hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Langsung tak tutup ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.